fil. Nah, jamiah ya, kampus ya. Kampus. Oke, yang berikutnya ana shallaitu zuhra fil masjidi, betul? Iyalah. Fil masjidi fi sadiqihi ya. Masjid. Mestinya pilihan katanya ini lebih banyak daripada soalnya, daripada pertanyaannya. Nah, ini supaya untuk mengecoh, betul kan? Tapi kalau seperti ini ya jelas sudah yang terakhir itu jawabannya pasti sadiqu. Ada lagi pilihannya yang lain, apa? Ana shallaitu. Saya shallaitu. Jadi gini ya. Kalau kalian ketemu kata shallaitu itu maknanya bisa macam-macam. Bisa maknanya sholat, bisa maknanya beribadah. Tapi karena di sini kita lihat kata sesudahnya ada kata zuhra, siang. Nah, itu maka pemaknaannya lebih mendekati kepada sholat. Ana shallaitu. Saya sholat zuhur. Kalau seandainya tidak ada zuhur ya bisa aja saya berdoa. Tapi karena ada zuhru atau zuhra, maka yaitu sholat zuhur. Ana shallaitu zuhra fil apa? Fil masjidil jamiah. Saya sholat zuhur di masjid kampus. Nah ini kalau yang 5 nih jelas sudah sadiqu. Darasa Muhammadun wa sadiquhu fil wasli. Belajar 2 orang. Siapa 2 orang? Muhammad. Nah, sebenarnya gini ya, terjemahnya Muhammad dan temannya belajar di kelas. Ya, nomor 3 lah, lihat latihan ketiga itu. Nah, di situ kalian mencocokkan sil bainal kalimah. Kalimah itu maksudnya kata ya, yang ada di barisan hamzah dengan kata yang berada di barisan ba yang sesuai ya. Nah, di sini ada kata huwa. Nah, huwa itu cocoknya di mana? Huwa itu banding huwa sama siapa di situ? Huwa sadiqun ya. Huwa sadiqun, dia. Oh ya, oke, gini. Huwa sadiqun. Oke. Sudah fix ya? Oke. Yang berikutnya talibun. Talibun mana? Talibun jami'atun ya? Sebenarnya talibun jami'atun itu cocok juga loh. Mahasiswa kampus ya. Tapi yang lebih pas itu apa? Jadidun ya. Talibun jadidun. Mahasiswa baru. Ya, talibatun ya jelas. Jadidah ya. Anti sadiqatun. Oke, maktabatun ya jelas. Itu lagi sisanya. Maktabatun jami'atun. Perpustakaan kampus gitu. Oh, Mak, lewat lagu. Oke, al-babus tsani. Bab kedua.
Babus tsani. Fil fasli. Di dalam kelas. Di dalam kelas. Ad-darsul awwalu. Pelajaran pertama mufradat. Kosakata. Oh, ini jelas sudah. Gambarnya ada tulisannya, ada gambarnya, ya jelas dong. Kitabun itu buku. Qalamun pulpen. Saburatun gitu ya bentuknya ya. Kalau yang begini apa? Saburatun juga. Tahu juga. Tuh cari sendiri kalau yang warna putih saburatun apa ada tuh. Nimsahatun menghapus tulisan ya. Kalau tulisan bisa dihapus ya. Tapi kalau kenangan masa lalu tidak bisa. Nimsahatun. Nah itu ada namanya qalamul khibri. Pewarna ya. Pensil warna ini ya. Tak kira spidol. Pensil warna ya. Spidol warna. Nah, berikutnya ada mistaratun. Mistar penggaris ya. Kursiyun. Kursi. Maktabun. Meja. Maktabun meja, tapi kalau maktabatun perpustakaan. Ya. Bukan jadi maknanya kalau jangan dimaknai maktabatun itu muannasnya dari meja enggak ya? Beda ya. Maktabatun dia artinya tersendiri. Tapi terkadang maktabun itu dimaknai juga sebagai kantor loh. Tapi lebih seringnya kalau yang temui maktabun ini ke meja. Khizanah, ayo jendela apa lemari itu? Nah, masa lemari ke jendela tapi nak kayak belawang gitu. Atau pintu kan? Khizanatun itu lemari. Kalau khazanah, ya kan ada khizanatun. Nah kalau khazanah yang tersimpan di dalamnya benda-benda berharga, ya kan tersimpan dalam lemari itu kan benda-benda berharga. Itu biasanya apa? Benda-benda yang berharga itu disebut dengan khazanah. Umum ya, itu maknanya umum. Makanya ada khazanah itu dimaknai juga ke bahasa Indonesia di apa namanya? Diserap oleh bahasa Indonesia. Makanya ada istilah khazanah Islam, khazanah apa namanya? Itu maksudnya benda-benda atau sesuatu yang berharga di dalam Islam, khazanah ilmu misalnya. Khizanatun, lemari. Haqibatun. Ini apa ini? Tas apa itu? Tas laptop, tas ransel ya. Tas ya. Kadang yang selendang itu juga hakibah. Ya minta maaf ulun hari ini absennya nih ketinggalan nih. Jadi ulun anggap hadir aja beradaannya. Absennya tertinggal. Ngapang dia. Bang, yang mau ngumpulnya aja. Oh, oke bujur jono ngumpulnya aja jule. Jadi namanya hadir kada mau ngumpul beri maras sih pang kalau ada. Ada. Pinanya hadir beredaan pangkalannya. Ada yang ada. Semalam ada yang hendak upat di kelas ini sudah gabung loh orangnya. Oh, sudah. Kasiannya apian. Pindahan kalau kada dapat kelas.
Ada dapat jadwal, kelasnya ada dapat juga. Siarnya. Ayo kata Bapak, materi-materi nanti dahulu itu sudah ulun siapkan di YouTube ya, jadi pian silahkan simak aja. Nah, materi hari ini pun nanti ulun upload juga di YouTube. Malaran jadi konten kreator. Berikutnya ada miknasatun. Hah? Apa itu? Sapu, satu aja ya, jangan sapu-sapu. Sasapu tetap satu kata, sasapu. Kalau bahasa Indonesia itu kan banyaknya sapu kan diulang-ulang, sapu-sapu. Tapi sebenarnya sapu-sapu itu maknanya satu juga, iwak. Miknasatun. Minta maaf ya Allah nih, bukan mengajari lo nih minum kopi karena lo mengantuk sebujurnya. Nah, jadi terpaksa minum kopi supaya caget mata. Karena malam tadi ada banyak gawian, jadi kurang guring sebujurnya. Miknasatun. Yang berikutnya ada mazbalatun. Tempat sampah. Oke. Waktul istirahati. Oh, istirahat ini juga dari bahasa Arab ternyata ya. Istirahat bahasa Arab sekalinya. Waktul istirahati, waktunya istirahat. Nah, kalau dakhala yadkhulu itu nyata dapat sudah. Dakhala yadkhulu masuk. Kharaja yakhruju keluar. Nah, jalasa yajlisu nyata dapat sudah nih tuh. Duduk berangkakan itu, duduk lah. Ada kelihatan kursinya nah. Nah, ini ada muhadatsah, percakapan. Adakah yang mau mempraktekkan? Ayo. Adakah? Tak kasih tawaran. Ayo, siapa yang berani? Salah kata Bapak. Jangan takutan salah. Nah, ini percakapan antara Udin dan Ahmad. Ayo kok jadi ganti ngarannya. Umpamanya diganti lawan siapa lah?
Isahlan Allah misalnya. Ini kan Ahmad lan Udin nih. Zainuddin lan Ahmad. Sabahul khair. Sabahul khair ya Ahmad. Orang Arab tuhnya menyambet ngambil mengiau tuh ngaran selangkapnya tuh bang nikahnya. Bahkan ngaran kawitannya gin disambetnya kawitan kawan dah. Atau banu bisa juga ngaran abahnya aja. Ya Ibn Abdullah. Ya Ibn Abdullah. Woi anaknya Abdullah. Ya kita ada. Orang Arab. Orang Arab punya kayak itu. Nyama andak ngarannya gin bersanding dengan ngaran kuitannya Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam. Kalau di Indonesia ngaran kuitan jadi urutan. Sabahul khair ya Ahmad. Sabahul khair itu apa artinya? Selamat pagi. Sabahul khair. Sabah. Jadi jawabannya sabahun nur ya sadiqi. Sabahul khair, selamat pagi ya Ahmad. Sabahun nur ya sadiqi. Selamat pagi juga gitu maksudnya. Hai temanku. Ya Ahmad, hal hadza kitabuk, apakah ini buku kamu? Bahasa Arab, bahasa Inggrisnya kayak apa tuh? Manakunakan ini buku piana? Kayak bahasa Inggrisnya. Ya Ahmad, hal hadza kitabuk, apakah ini buku kamu? Dijawab oleh Ahmad, "Na'am. Hadza kitabi." Wa aina kitabuk? Dan mana buku kamu? Zainuddin jawab, "Kitabi fi haqibati." Hiya fil khizanati. Haqibah itu muannas kalau makanya kata gantinya itu hiya. Iya. Wa aina haqibatuk? Dan mana tas kamu? Ada dialognya lah. Mazda tas'al, jalakonnya jawabannya dah. Aina haqibatuk? Untung ada dijawabnya. Kamu nanya aja. Kan lagi tren kalau ini kata-kata kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Anjing umpatan jawabannya nih. Aina haqibatuk, di mana tas kamu? Tilka haqibati, itu tas saya. Dia alal maktab. Dia di atas meja bandak kan. Alal maktab. Bandak. Dia alal maktabi, di atas meja. Pernah mendengar kata fauqa enggak? Ada kata fauqa. Artinya apa? Atas juga. Kalau ala, atas juga. Nah, itu bisa membedakan enggak antara ala dengan fauqa? Ini kan pertanyaannya, ini jawabannya kan tilka haqibati hiya alal maktab. Dia tidak menjawab hiya fauqal maktab, tapi alal maktab. Kalau alal maktab itu maksudnya dia nempel seperti ini, di atas tapi nempel. Kalau seandainya begini bergantung, nah ini jadinya jadi fauqa, fauqal maktab. Sama kayak tuh kipas angin,
dia di atas meja, sama di atas. Jadi kalau di atas seperti ini, mejanya di bawah, dia fawqal maktab. Tapi kalau nempel di gini, ini alal maktab. Itu bahasa Arab gitu ya perbedaannya. Kalau kita udah sama aja di atas meja. Dan di atas itu ya di atas meja juga, nah sedangkan di sini ya di atas juga nempel. Hal hakibatuka jadidah. Apakah tas kamu itu baru? Naam. Hakibati jadidatun. Ya, tas saya itu tas yang baru. Masya Allah, ini ada kesalahan tulis ya. Sebenarnya tulisan Masya Allah itu begini. Maknya panjang. Bisa dilihat ya. Maknya panjang. Masya Allah. Maknya ada alifnya. Maknya panjang. Masya Allah. Kalau di situ kan mimnya pendek ya. Masya Allah itu sering tulis saja tuh. Masya Allah. Masya Allah. Hakibatuka jamilatun jidda. Ya, tas kamu itu bagus sekali. Ya, Masya Allah, hakibatuka jamilatun jiddan. Syukran. Afwan. Oke, sampai sini bisa dipahami terjemahannya? Atau terlalu cepat? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada kita teruskan ini. Tidak ada pertanyaan ya? Bisa lanjut? Kada daging ya? Oke, kita lanjut. Masih ingat tentang mubtada? Masih ya, kata benda di awal kalimat yang perlu dijelaskan atau dapat diterangkan itu mubtada. Nah, kita lihat adres salis at-tarakib, susunan kalimat. Masih tentang mubtada dan khabar mubtada. Nah, boleh misalkan di situ ada pada kolom mubtada itu ada kata hadza dan zalika. Itu boleh kalian pilih salah satu yang dijadikan contoh, mau hadza atau zalika terserah. Hadza atau zalika. Nah, kabarnya itu Muhammad, muhadir, maktabun, kursiyun, faslun. Contoh, kalau mau buat kalimat dalam bahasa Arab yang terdiri dari mubtada dan khabar, contohnya hadza Muhammadun. Boleh. Atau zalika Muhammadun. Boleh. Yang kedua, hadza muhadirun. Boleh. Atau zalika muhadirun. Boleh. Hadza maktabun. Zalika maktabun. Boleh. Hadza kursiyun. Ini kursi ya. Zalika kursiyun. Boleh. Hadza faslun. Ini kelas. Zalika faslun. Itu kelas atau kelas itu. Boleh. Nah, yang berikutnya kita lihat yang berupa muannasnya.
Boleh menggunakan hadhihi, boleh menggunakan tilka. Hadhihi Aisyah. Ini Aisyah. Tilka Aisyah. Itu Aisyah. Hadhihi muhadiratun. Ini seorang dosen perempuan ya. Tilka muhadiratun. Itu seorang dosen perempuan. Hadhihi khizanah. Apa? Khizanah tadi apa ya? Lemari. Ini lemari atau lemari ini. Tilka khizanah. Itu lemari. Mimsahatun ya. Hadhihi mimsahatun atau boleh tilka mimsahatun. Hadhihi jami'atun atau boleh juga menggunakan tilka jami'atun. Ini tarkib susunan kalimat yang benar yang terdiri dari susunan mubtada dan khabar. Mubtada itu adalah kata benda yang berada di awal kata, di awal kalimat yang memerlukan kepada khabar atau penjelas daripada kata benda tadi. Hada ini atau hadhihi ini, maksudnya ini itu apa gitu. Oh ini Aisyah, oh ini dosen, oh ini perpustakaan, oh ini kursi, ya, ini faslun, ini kelas dan sebagainya. Ya, bisa dipahami ya? Unggut. Ya, snuzon aja dah, paham ya, Mak. Kan bisa ditakoni lagi ya. Kalau kada paham nanti ya silahkan betakun. Kalau supan betakun juga silahkan nanti diputar lagi lah materinya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada pelatihan. Di sini kita membenarkan kalimat yang salah ya. Kalau seandainya itu kalimat salah, kita disuruh membenarkan. Oke, kalimat yang pertama, zalika kitabun, itu salah apa bujur? Benar ya? Benar apa salah gitu loh. Yang kedua, hadhi qalamun ahmadu. Qalamun ahmada ya, yang betul ya. Hadhi qalamun ahmada. Yang betul gimana? Hadza qalamun ahmada. Oke. Tilka haqibatun. Salah apa benar? Salah apa betul? Salah. Salah apa betul? Benar. Jurang salah apa betul? Benar ya. Tadi salah apa benar? Betul. Oke. Sahih atau khata? Salah apa benar gitu kan? Zalika mistaratun. Ayo. Salahnya di mana? Mestinya tilka. Oke. Ada qalamul khibri. Ayo. Oke. Ada qalamul khibri bujur. Hadi masbalatun. Ayo sahih, betul benar ya. Mantap guys. Oke, betul ya. Tilka saburatu amamal fasli. Ayo kamu situ. Panjang ya. Yang panjang nih. Mana bujurkah salah kah? Ayo. Bujur. Bujurkah salah? Oke, ya benar. Tilka saburatun amamal fasli. Amamal fasli itu cuma pelengkap aja. Nah, masih ada ternyata ya. Tilka kitabun alal maktabi. Ayo, bujur salah. Salah, mestinya
Ayo. Mestinya zalika kitabun alal maktabi. Ya. Ada kitabun jadidun. Sahih. Ada mim sahatun. Salah. Bujurnya apa, Pak? Adim sahatun. Nah, maka ini dapat saja karena tes akhir ya Allah. Bahasanya kayak ini dapat ya Allah. Nah, ini disuruh menulis ke bahasa Arab. At-tadrib 2 uktubil jumlatal atiyah bil lughatil arabiyyah ya. Tulislah jumlah berikut, kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Ini buku dan ini pulpen. Bahasa Arabnya apa? Hadza apa? Hazakah hazi gitu. Haza. Buku kitabun. Berarti apa tuh haza kitabun dan wa hadza kalamun. Hadza kazi. Hadza. Menyatakan seorang itu tulisannya lah kulir menulisakan. Oke, itu sapu dan ini tempat sampah. Ayo kamu. Itu sapu apa sapu? Miknasatun itu. Tilka miknasatun wa hazi mazbalatun. Oke. Ini papan tulis dan itu penghapus. Di saburatun wa tilka mimsahatun. Jadi posisinya mungkin gini ya. Jadi tilka mimsahatun. Hadza saburatun wa tilka mimsahatun. Penghapusnya jauh berarti situ. Ini tas Ahmad. Akibatun ada apa hadi? Hadi akibatu Ahmada. Ada hadihi akibatu Ahmada gitu. Akibah itu tas ya. Guru duduk di atas kursi ya, sebenarnya bukan di kursi tapi di atas kursi. Ingat tadi rumus fauqa dan ala. Guru duduk di atas kursi, sebenarnya gitu. Guru apa? Al-ustad yajlisu ala kursiyin ya. Ala kursiyin atau alal kursi. Ya silakan dinyatakan sendirilah itu terjemahnya, tidak saya ulang lagi. Kalau nanti keluar soalnya ujian akhir bisa jadi nih. Ini kan yang membuat panitia juga. Nanti ya silakan kalau hendak mengulang
Adalah nanti bagikan rekamannya di YouTube. Halatul fasli, ini terakhir materi hari ini. Halatul fasli. Halatun. Halatun itu artinya keadaan. Ya. Keadaan. Al-fasli kelas. Keadaan kelas. Dakhala Ahmadu ilal fasli liyasta'idda darsa. Ahmad masuk ke kelas liyasta'idda. Li itu untuk, yasta'idda bersiap-siap, ad-darsa belajar. Dakhala masuk, ila ke al-fasli kelas, li itu untuk, yasta'idda bersiap-siap, ad-darsa belajar. Nah, itu lu terjemahkan secara perkata. Liyasta'idda. Wa faslun wasi'un, dan kelasnya wasi'. Nah, lain wasi', bahasa kita lain. Wasi' bahasa kita keras. Wasi'un untuk luas. Wa jamilun apa? Bersih kah? Wonderful, apa artinya wonderful? Cantik. Kelasnya luas dan cantik, indah ya. Fihi, di dalam kelas itu ada kursiyun, wa maktabun, wa saburatun, wa ghairu zalik. Di kelas itu ada kursi, ada meja, ada papan tulis dan lain-lain. Faslun nazifun. Bukan, sebenarnya ini al-faslu ya, al-faslu nazifun, sebenarnya begitu yang benar. Al-faslu nazifun. Kelas itu bersih. Itu sebelum faslun itu pakai alif lam depannya. Jadi al-faslu nazifun. Ada kesalahan ketik aja ini. Al-faslu nazifun, kelas itu bersih. Di anna tollaba. Ini mestinya at-tollaba. Salah ketik lagi nih harakatnya. Di anna tollaba itu. Li anna itu artinya because. Karena. Because. Karena at-tollaba itu jamak daripada talibun. Ya, karena para mahasiswa, sebenarnya di dalam kata para mahasiswa itu juga ada mahasiswi juga. Jadi biasanya kalau di dalam bahasa Arab, kalau dalam kata jamak itu kalau di dalam kelas begini kan, ini kan ada perempuan dan laki-laki gabung dalam satu kelas. Itu menggunakan kata at-tolaba. Itu untuk umum. Jadi di dalam kelas itu sebenarnya juga ada perempuannya. Itu biasanya seperti itu kalau teks-teks bahasa Arab. Li'anna at-tolaba yunazzifuna, mereka itu
membersihkan. Yunazzifun, membersihkan. Faslaha, pas kelasnya, nya atau lab itu para mahasiswa. Mereka membersihkan kelasnya bil miknasati, dengan bi itu dengan miknasah. Nah, jadi jangan kena kawin bisi anak, jangan digarani anak miknasah, Siti miknasah aja, Siti sesapu. Hendak kisah ke Arab-Araban ngarani anak Siti miknasah. Ya. Siti miknasah atau Siti makrunah, jangan. Makrunah mie instan. Ya perlu juga kita nih belajar bahasa Arab supaya kada salah mengarani anak kamanakan enak. Nah, jauh orang kada bisa bahasa Arab, jadi supaya kisah ke Arab-Araban mengarani kamanakan supaya kayak di Al-Qur'an juga aja. Mengarani kamanakan Siti Jahannam. Kan di Al-Qur'an ada Jahannam. Jadi mengambil barakat aja, mengarani anak manakan Siti Jahannam, bilang tak lalu. Atau mengarani anak, mengarani kemanakan Siti Kamamah aja. Siti Kamamah turnya sampah. Miknasah. Wa wada'a, dan meletakkan al-qamamata. Ini salah baris nih. Nah, itu bukan al-qamamatu, tapi al-qamamata yang betul ya. Ini ketika imannya nang beprin, kau biar mujurakan barisnya nih harokatnya. Kalau nang kada beprin, atau kamu gantinya PDF nih. Ya kan nyawut kalau diganti. Wa wada'al qamamata, dan meletakkan al-qama. Wa wada'a, wa itu kan wa-nya ada dua ya. Wa yang pertama itu artinya dan. Wa yang kedua wada'a itu satu kata dengan dot ain sesudahnya. Wada'a itu artinya meletakkan. Al-qamamata, sampah. Di al-mazbalati, di tempat sampah. Wa dakhala al-muhadiru, dan masuk ini kan dibalik harusnya ya. Dosen masuk kelas. Itu maksudnya. Liyu'allimal lughatal arabiyyah. Li itu artinya untuk, yu'allima mengajarkan, al-lughatal arabiyyah bahasa Arab. Wa ismuhu, dan namanya adalah Abdullah. Nah, ulun paham ya hayam. Wa qabla ay yabda darsa, sabar satu mat lagi. Wa qabla ay yabda darsa, dan sebelum ay yabda memulai, dan sebelum an itu sebenarnya artinya bahwa ya, cuman tidak diterjemahkan juga enggak apa-apa. Itu kan ada an tuh. Wa qabla an itu bahwa, tapi tidak diterjemahkan pun tidak masalah. Dan sebelum dosen memulai pelajaran, yaqra'ul muhadiru as-salama. Dosen membaca atau mengucapkan salam. Wa du'a, dan membaca doa qabla darsi, sebelum pelajaran dimulai. Wa yashrahul muhadiru, dan yashrahu itu artinya menjelaskan. Al muhadiru, dosen menjelaskan. Ad-darsa, pelajaran. Dosen menjelaskan pelajaran
Bi dengan ghayatis sabri. Nah, ini ulun terjemahkan per kata aja dulu ya. Nanti ulun jelaskan. Bi dengan ghayati, ghayah itu puncak. Puncak. Dengan puncak as-sabri, sabar. Artinya dengan penuh kesabaran kisahnya nih. Rupanya kayak apa kan itu makhluk mahasiswanya gitu. Jadi dosennya sabar bener kayak itu rupanya enggak. Bi ghayatis sabri. Wal wuduhi, apa wuduhnya apa ya? Wuduh. Bingung nih, wuduh ini maknanya jelas atau apa ya? Wuduh. Sabri dengan puncak kesabaran, wal wuduh dengan wuduh itu kejelasan ya. Kejelasan wuduh. Maksudnya ini dosennya ini menjelaskannya rinci benar. Wal wuduh itu jelas benar. Hatta sehingga nafhama, hatta sehingga nafhama kami memahami, jami'ut tullab, semua mahasiswa. Maksudnya tuh kami memahami seluruh mahasiswa tuh mampu memahami materi gitu loh. Materi yang disampaikan, diterangkan oleh dosen tersebut. Oke, sampai di sini satu paragraf ini bisa dipahami. Ada kata yang belum tahu artinya enggak? Enggak ada. Oke, kalau ada kita lanjut. Wa fil waqtil istirahati. Nah, pada waktu istirahat kharaja Ahmadu minal fasli. Pada waktu istirahat Ahmad keluar dari kelas, wa yadhhabu, dan dia pergi ilal maktabati, dan dia pergi ke perpustakaan. Pada waktu istirahat Ahmad keluar dari kelas dan dia pergi ke perpustakaan. Wa yahmilu itu membawa, dan membawa ba'dal kutuba. Ba'da itu kan pakai dot ya. Ya kan ada ba'da pakai dal, ada ba'da pakai dot. Kalau ba'da pakai dot ini maknanya sebagian. Wa yahmilu ba'dal kutuba, dan dia membawa sebagian dari buku-buku. Summa, kemudian yadhhabu ilal maqsafi ma'al asdiqai. Kemudian summa itu artinya kemudian, yadhhabu dia pergi, ila kepada al maqsaf. Maqsaf ini kantin kampus ya, warung ya. Ma'al asdiqai, beserta teman-teman. Oke, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Ini sudah jam 4, cukup kah atau mau ditambah lagi? Cukup. Menyepian akan rela. Hasilnya nih seharusnya kalau sesuai materi, sesuai waktunya harusnya setengah jam lagi.
karena kita terlambat. Tapi kan karena pian rela aja, rela berdahulu buliknya kurang pada 2 jam. Mestinya kan kita 4:30 nih karena mulainya 2:30. Tapi kalau jar pian kami kada rela kita nontongan sampai 4:30. 4:30. Ada pertanyaan enggak? Cukup kah? Mau terus? Mau 4 aja pertanyaan. Harus belikan. Oke. Mungkin karena rumahnya jauh ya kalau terlambat pun tadi karena cuman kesalahan teknis saja ya lah. Aur kunci hilang aja. Oke, sebelum kita tutup